Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mufidah Sofian dengan NIM 34 11 20 11 56 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan di program AI Master di Orbit Future Academy, saya berada di kelas Muzero. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas pada praktik data science, saya akan mempresentasikan hasil dari implementasi model random forest dan model ADABUS dalam klasifikasi indeks pembangunan manusia. Latar belakang masalahnya yaitu dilansir dari website Badan Pusat Statistik, indikator keberhasilan suatu negara dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, dan bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah. IPM pun menjadi salah satu penentuan dana alokasi umum atau DAU. Dan kemudian rumusan masalah dari kasus ini adalah yang pertama, bagaimana implementasi model random forest dan juga model ADABUS dalam klasifikasi IPM. Kemudian bagaimana akurasi yang didapatkan ketika menggunakan berbagai metode data balancing pada model random forest dan juga model ADABUS. Dan yang terakhir, model mana yang menghasilkan nilai akurasi yang terbaik. Data yang digunakan pada kasus ini adalah dataset IPM yang telah disediakan oleh pihak Orbit Future Academy. Data ini dataset ini dimensinya itu berbentuk 2196 baris dan terdiri dari 5 kolom atau 5 fitur. Ya, dan 5 fitur tersebut terdiri dari harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan juga IPM-nya. Kemudian di sini saya juga melakukan pre-processing data untuk memeriksa apakah ada data yang duplikat, data ataupun data yang kosong. Dan di sini dapat terlihat bahwasannya tidak ada duplikat data dan juga tidak ada data yang bernilai nol pada dataset IPM yang diberikan oleh pihak Orbit. Dan di sini dapat dilihat bahwasannya eh, data atau kolom atau fitur yang ada dalam data ini tidak ada data yang kosong dan juga diberitahu informasi tipe datanya. Kemudian di sini saya juga melakukan normalisasi data dengan menggunakan RoboScaler. Kemudian di sini juga saya melakukan encoding di mana yang semula indeks IPM-nya itu berbentuk objek yaitu ditandai dengan very high, high, normal dan juga low. Di sini saya lakukan encoding dan di sini menggunakan ordinal encoder yang dimana nantinya nilai-nilai objek ini akan diwakili oleh nilai yang berbentuk numerik. Kemudian di sini juga saya melakukan data exploration dan juga visualisasi. Dan di sini dapat terlihat bahwasannya sebaran dari indeks IPM ini yang paling tinggi frekuensinya adalah dalam kategori normal. Dan di sini dijelaskan bahwasannya untuk kategori normal terdapat 1128 data, kemudian untuk kategori high terdapat 829 data, untuk kategori very high terdapat 146 data dan untuk kategori low terdapat 93 data. Dan di sini dapat dilihat bahwasannya data tidak seimbang atau tidak balance. Dan untuk studi kasus ini, saya akan menggunakan model random forest dan juga model ADABUS. Dan di sini, untuk pembagian training dan testingnya, saya membagi data menjadi 70% untuk data training dan juga 30% untuk testing. Kemudian di sini dijalankan model random forest dengan menggunakan random forest classifier dengan n estimatornya itu sebanyak 10 atau pohon decision tree-nya itu sebanyak 10 dengan menggunakan entropi. Kemudian di sini didapatkan akurasi sebesar 99,86% dan juga di sini terdapat testing set akurasinya sebesar 0,96% atau 96%. Dan di sini dapat terlihat hasil dari evaluasinya menggunakan conversion matrix.
Dan di sini juga saya melakukan klasifikasi dengan model Adabus. Di sini menggunakan Adabus classifier dengan N estimatornya sebanyak 100, dan di sini dapat terlihat bahwasannya hasilnya menghasilkan training set akurasi sebesar 75% dan testing set akurasi sebesar 73%. Dan di sini juga saya melakukan data balancing berdasarkan yang telah divisualisasikan pada bagian data exploration dan visualisasi dapat terlihat bahwasannya distribusi frekuensinya tidak seimbang. Maka dari itu perlu dilakukan data balancing, dan dalam hal ini saya melakukan tiga metode data balancing. Yang pertama dengan smooth, yang kedua dengan oversampling, dan juga yang ketiga dengan undersampling. Dan untuk masing-masing eh, masing-masing data balancing metode ini, yang pertama untuk smooth itu merupakan metode data balancing dengan cara mensintesis sampel baru dari kelas dengan frekuensi yang rendah, dengan cara sampling ulang kelas dengan frekuensi yang rendah. Dan untuk oversampling di sini dilakukan proses duplikasi secara acak kelas dengan frekuensi yang rendah, sehingga sampel kelas meningkat dan sama dengan kelas dengan frekuensi tinggi, sehingga data lebih seimbang. Kemudian untuk undersampling di sini mengurangi data dengan frekuensi yang tinggi sehingga setara dengan data yang memiliki frekuensi rendah untuk mendapatkan frekuensi data yang lebih seimbang. Di sini eh, di sini untuk data balancing yang dengan smooth, di sini juga untuk data balancing yang menggunakan oversampling di sini dengan menggunakan random oversampler yang ada di eh, package IMB Learn. Di sini bisa dilihat bahwasannya data disetarakan semuanya frekuensinya berada di sekitaran 800. Kemudian untuk ini merupakan metode undersampling yang dimana menggunakan random undersampler. Di sini dapat terlihat bahwasannya data disetarakan menjadi frekuensinya sekitar 65 atau 70. Kemudian di sini saya menguji model random forest dan juga model Adabus dengan berbagai metode teknik data balancing. Yang pertama di sini saya menggunakan random forest dengan smooth. Di sini seperti biasa menggunakan random forest classifier. Namun di sini untuk data trainingnya menggunakan data training smooth yang sudah dideklarasikan sebelumnya pada saat mendeklarasikan metode data balancingnya. Di sini dapat terlihat bahwasannya dengan random forest dengan smooth ini memberikan peningkatan, yaitu training set akurasinya sebesar 99,9% dan untuk testing setnya akurasinya sebesar 96,5%. Ini menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan sebelumnya dengan model random forest yang tanpa balancing data smooth. Kemudian untuk selanjutnya, di sini saya juga menggunakan random forest dengan oversampling, dan di mana di sini menggunakan data train dan data trainnya itu menggunakan random oversampling, dan di sini dapat dilihat akurasinya itu sebesar 99,84% dan testing set akurasinya sebesar 95,9%, mengalami sedikit penurunan daripada random forest dengan metode smooth sebelumnya. Kemudian di sini juga saya menggunakan random forest dengan undersampling. Di sini seperti biasa menggunakan data training dengan random oversampler yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Dan di sini juga untuk training set akurasinya itu sebesar 99,6% dan testing set akurasinya sebesar 88,7%. Dan dapat terlihat penurunan dalam training dan testing akurasinya dari dua metode sebelumnya. Di sini juga saya juga langsung melakukan evaluasi dengan menggunakan confusion matrix. Kemudian di sini saya juga
menggunakan Adabus model untuk testing balancing datanya dengan smooth yang pertama. Di sini menggunakan Adabus classifier yang dimana di sini menggunakan AB classifier smooth yang seperti sudah dideklarasikan sebelumnya. Di sini juga saya melakukan evaluasi dengan menggunakan conversion matrix dan di sini dengan ada bus model dengan smooth bisa dilihat training untuk akurasi trainingnya itu sebesar 66% dan testing akurasinya itu sebesar 61%. Terlihat ada penurunan yang cukup jauh dibandingkan dengan model random forest. Kemudian di sini ada bus dengan oversampling. Di sini juga menggunakan A/B classifier dengan random oversampling. Di sini, seperti yang sudah dideklarasikan sebelumnya, di sini juga saya langsung melakukan evaluasi dengan conversion matrix, dan di sini terlihat terjadi penurunan lagi untuk training set akurasinya itu sebesar 31,7%, dan untuk testing set akurasinya itu sebesar 43,5%. Kemudian di sini juga ada bus dengan undersampling. Di sini saya juga menggunakan A/B classifier untuk random undersampling seperti yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Dan saya juga langsung melakukan evaluasi dengan conversion matrix. Dan di sini dapat terlihat training set akurasinya itu sebesar 44,6% dan testing set akurasinya itu hanya sebesar 13,5% atau 0,135. Di sini terlihat data sepertinya mengalami underfitting. Dan dari beberapa percobaan yang telah saya lakukan setelah membandingkan antara model random forest dan model Adabus dengan metode data balancing smooth, oversampling, dan juga undersampling, didapatkan nilai akurasi yang paling tinggi yaitu sebesar 99,9% pada training set dan 98,02% pada testing set, yaitu pada model random forest dengan metode data balancing smooth. Dan metode data balancing smooth ini cenderung memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode data balancing lainnya. Dan klasifikasi IPM menggunakan model random forest menghasilkan akurasi yang sangat baik dan dapat disimpulkan bahwasannya random forest ini memberikan akurasi yang lebih baik di semua metode balancing data dibandingkan dengan Adabus model. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.